Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam program Saat Teduh. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti kehendak daripada Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa mengawali pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Matius 9 ayatnya yang ke-29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Konteks daripada ayat ini adalah Yesus menyembuhkan mata dua orang yang buta. Hal ini dilakukan Yesus pada saat Ia mengadakan perjalanan keliling untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ada dua orang buta. Mereka berseru-seru kepada Yesus. Hal ini dijelaskan di dalam Matius 9 ayat yang ke-27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kita dapat melihat mereka minta belas kasihan kepada Yesus. "Kasihanilah kami, anak Daud," kata mereka. Kita dapat melihat kisah ini lebih jauh di dalam Matius 9 ayat 28 dan 29. Di situ tertulis, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Di dalam Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi kita dapat melihat untuk mengalami mujizat dari Tuhan,
kesembuhan ilahi, pertolongan Tuhan, dari sakit penyakit adalah kalau kita mempraktekkan iman, percaya kepada nama Yesus, memanggil nama Yesus, berseru kepada nama Yesus. Praktekkan iman kita, pakai iman kita, datang menghampiri Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh dua orang buta ini. Mereka tidak malu meminta tolong kepada Tuhan. Mereka berseru-seru. Mereka tidak menyerah. Mereka bersabar memohon pertolongan daripada Tuhan. Ini adalah hal yang baik yang dapat kita lakukan untuk menerima pertolongan daripada Tuhan juga. Sebelum Yesus menyembuhkan, Yesus bertanya, "Percayakah kamu?" Sebab hanya oleh percaya kepada Yesus, seseorang diselamatkan. Jadi Yesus bukan hanya mau menyembuhkan, tetapi Ia mau menyelamatkan jiwa mereka. Dan akhirnya Yesus menyembuhkan mata kedua orang buta itu. Mujizat terjadi. Keselamatan jiwa pun terjadi. Mereka sangat bergembira karena disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yesus berpesan kepada kedua orang yang telah disembuhkan ini, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Yesus melarang mereka memberitahukan kepada orang lain, karena Yesus tidak mau menonjol, tidak mau memegahkan diri. Kalau kita melihat di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-31, tetapi mereka keluar dan memasyurkan Dia ke seluruh daerah itu. Kedua orang ini yang telah disembuhkan, mereka memasyurkan nama Tuhan, sekalipun Yesus melarangnya. Hal ini bisa terjadi karena mereka begitu bersukacita. Mereka bergembira karena mereka telah diselamatkan. Mereka telah disembuhkan. Mereka telah mengalami pertolongan Tuhan. Mereka bersaksi, menceritakan Yesus, memperkenalkan nama Yesus kepada orang lain. Ini adalah satu hal yang baik. Mari kita juga mau melakukan hal ini untuk memasyurkan nama Yesus. Biarlah kita tetap setia, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan di dalam
saat teduh ini, pagi hari ini, hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti acara saat teduh ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing, sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan. Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.